Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 perawatakan 3 orang, yaitu Akbar Raihan Hasfi, 2 Niki Rangga Roy Pratama, 3 Rizky Habibur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan sistem bus pada komputer. Pengertian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindah data atau bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindah dari piranti dimasukkan ke CPU, ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, dan I/O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Next. Cara kerja sistem bus. 1. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa bus. 2. Tiap bus merupakan jalur data antar beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama kecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Next. Struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan fungsi, saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Ini kan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data. Saluran data sesuai namanya, data bus memiliki fungsi untuk mentransfer data antar mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Sistem bus data terdiri dari beberapa saluran data yang jumlahnya berkaitan dengan lebar jalur data yang akan ditransfer. Misalnya sistem bus. Saluran sistem bus 8 saluran dapat mentransfer 8 bit. 8 bit data saluran 1 kali prosesor. Begitu juga dengan saluran data bus 16, 32, dan 64 bit. Data bus memiliki pengaruh dalam kecepatan kinerja sistem. Kemudian ada address bus atau saluran alamat. Saluran alamat adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk menunjukkan dan menyesuaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Proses pengiriman dan penerimaan address untuk proses pengiriman dan menerima data dalam address bus hanya satu arah, yaitu dari mikroprosesor ke memori atau port. Saya kasih satu contoh fungsi address bus atau saluran alamat, yaitu digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses ke CPU. Dan masih banyak fungsi address bus. Dan yang ketiga ada saluran kontrol. Fungsi yang ketiga untuk sistem bus adalah saluran kontrol atau kontrol bus.
adalah memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirimkan data ke memori atau port untuk memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Fungsi lain kontrol bus adalah untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Dalam proses pengontrolan, mikroprosesor memberikan sinyal-sinyal pewaktuan atau memvalidasi data dan informasi alamat seperti write, read, byte, enable, dan transfer, dan masih banyak lainnya. Oke, next untuk habis struktur sistem bus, yaitu ini gambar struktur bus. Ini busnya, control line, address line, dan data line. Ini yang tadi saya jelaskan dari struktur tadi. Ini jalurnya dari CPU, data line masuk I/O, dari CPU, address line masuk ke I/O, dan seterusnya. Saling terhubung. Ada CPU, memori lagi, I/O, dan I/O. Oke, next. Jenis-jenis sistem bus. Jenis sistem bus dibedakan menjadi dua macam, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. 2. Multiplexed bus. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplexer. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah dan perlu mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Next. Jenis-jenis bus berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bus data, address, control bus. Inilah penjelasannya. Oke, next. Ini adalah contoh gambar bus pada suatu komputer. Di sini banyak komponen microchip, yaitu komponen yang sangat kecil-kecil. Contoh gambarnya ini. Oke, sekian dari kelompok 8 untuk mempresentasikan sistem bus pada sebuah komputer. Mohon saran dan kritiknya apabila ada kekurangan atau kelebihannya. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.